warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andita Utami, NIM 0701233138 dari kelas Ilmu Komputer 2 Stambuk 2023. Pada video ini akan sedikit menjelaskan tentang permasalahan pencemaran lingkungan. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Sains dan Teknologi Lingkungan yang diampu oleh Ibu Rini Halila Nasution MT. Baik, langsung saja ke penjelasan materinya. Pencemaran lingkungan dan banjir di Kota Jakarta. Yang pertama, definisi dan dampak pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan kerusakan kualitas lingkungan akibat aktivitas manusia atau fenomena alam yang menghasilkan limbah berbahaya. Adapun jenis-jenis pencemaran lingkungan yaitu seperti limbah rumah tangga dan industri yang mencemari sungai, sampah plastik dan limbah kimia yang mengurangi daya resap tanah, dan polusi udara yang memperburuk perubahan iklim. Jadi, pencemaran lingkungan itu merupakan kerusakan kualitas lingkungan akibat aktivitas manusia atau fenomena alam yang menghasilkan limbah berbahaya. Contohnya, pencemaran air akibat sampah dan limbah rumah tangga menyebabkan penyumbatan aliran sungai, sehingga air meluap ke permukiman. Kemudian pencemaran tanah, itu dia seperti limbah plastik yang dapat mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air. Selain itu, pencemaran udara juga berkontribusi pada perubahan iklim global yang menyebabkan pola curah hujan ekstrim, sehingga meningkatkan risiko banjir. Kemudian dampak umum pencemaran. Yang pertama yaitu kerusakan ekosistem yang merupakan pencemaran yang merusak keseimbangan alam yang mendukung kehidupan flora dan fauna. Kedua, gangguan pada kesehatan manusia, yang dimana pencemaran lingkungan tentu memiliki dampak langsung maupun tidak langsung pada kesehatan manusia. Contohnya, pada pencemaran air yang tercemar menyebabkan penyakit seperti diare, kolera, atau keracunan logam berat. Dan yang ketiga itu peningkatan risiko bencana seperti banjir, karena sampah yang menyumbat saluran air atau sungai menyebabkan genangan besar saat hujan deras dan terjadilah banjir. Kemudian banjir di Jakarta sebagai studi kasus. Nah, berdasarkan jurnal yang saya baca, yaitu Jurnal Pendidikan Lingkungan Pembangunan Berkelanjutan yang berjudul Analisis Penyebab Banjir di DKI Jakarta yang sudah saya cantumkan di bawah gambar. Faktor penyebab banjir di Jakarta itu yang pertama, karena ada urbanisasi, kemudian alih fungsi lahan, tata kelola air yang buruk, dan pencemaran sungai. Urbanisasi yang tidak terkendali di Jakarta menjadi salah satu faktor utama penyebab banjir. Pertumbuhan penduduk sebesar 269 orang per hari meningkatkan tekanan pada lahan dan infrastruktur. Kemudian alih fungsi lahan dari kawasan hijau menjadi kawasan terbangun menyebabkan hilangnya area resapan air. Dan selain itu, sistem drainase yang tidak memadai ditambah dengan kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan memperparah banjir. Pencemaran sungai juga mengurangi kapasitas sungai untuk mengalirkan air dengan lancar. Selanjutnya adalah analisis data, yang dimana menurut data dari jurnal, kawasan Jakarta terus berkembang secara fisik tanpa diimbangi perencanaan tata ruang yang baik. Laju urbanisasi dan pertumbuhan penduduk sebesar 269 orang per hari memberikan tekanan besar terhadap kapasitas kota untuk mengelola air. Kawasan resapan air seperti rawa-rawa dan lahan terbuka hijau telah berkurang drastis, menyebabkan air hujan langsung mengalir ke jalanan dan sungai. Di sisi lain, kawasan hulu seperti Bogor juga mengalami alih fungsi lahan yang masif seperti pembangunan villa dan perkebunan komersial, sehingga mengurangi area tangkapan air. Hal ini menyebabkan banjir kiriman yang sering kali membanjiri Jakarta, terutama saat curah hujan ekstrim terjadi. Studi juga menunjukkan bahwa pengelolaan drainase di Jakarta masih kurang optimal. Sampah yang menumpuk di saluran air sering menyebabkan tersumbatnya aliran air. Selain itu, faktor geografis seperti elevasi rendah Jakarta dan fenomena pasang laut di kawasan utara kota juga memperparah banjir. Pembangunan kanal banjir barat dan timur menjadi solusi penting
Tetapi implementasi jangka panjang seperti restorasi lahan hijau, penegakan regulasi tata ruang, dan koordinasi dengan daerah sekitar sangat diperlukan untuk mengatasi akar permasalahan banjir ini. Next, dampak banjir di Jakarta. Banjir di Jakarta membawa dampak luas pada berbagai aspek kehidupan. Kerugian ekonomi terjadi karena banjir melanda kawasan perdagangan utama, seperti Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Selain itu, ribuan penduduk harus dievakuasi ke tempat pengungsian dan mengganggu kehidupan sehari-hari. Dari sisi kesehatan, genangan air menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk penyebab demam berdarah, serta menyebabkan penyakit kulit dan diare akibat sanitasi yang buruk. Lanjut lagi, solusi dan rekomendasi. Nah, solusi banjir di Jakarta itu memerlukan pendekatan terpadu. Modernisasi sistem drainase harus dilakukan untuk mencegah genangan air. Kemudian, restorasi daerah resapan air seperti penanaman kembali lahan hijau di Jakarta dan kawasan hulu termasuk menjadi langkah penting. Edukasi masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan juga harus ditingkatkan. Kemudian selain itu, koordinasi antara pemerintah Jakarta dan daerah sekitarnya sangat diperlukan untuk mengelola aliran air secara lebih efektif. Nah, yang terakhir, kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu dalam menghadapi pencemaran lingkungan memerlukan kombinasi tindakan individu, komunitas, dan pemerintah. Pada kasus banjir di Jakarta, bukan hanya masalah geografis, tetapi juga hasil dari aktivitas manusia. Urbanisasi yang tidak terkendali, alih fungsi lahan, dan kebiasaan buruk masyarakat memperburuk situasi. Oleh karena itu, solusi harus melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan.
Baik, sekiranya itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.